Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga hari Senin ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 7 tema 2 dan PB-nya 456 karena kita yang 1 2 3 sudah ya, kemarin kita gimit. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 456. Seperti biasa, Ibu Guru ingatkan kembali 3M-nya selalu dijaga ya anak-anak agar pandemi ini cepat berlalu, cepat berakhir. Dan sebelum kita masuk ke pembelajaran keempat, kita berdoa dulu ya anak-anak. Nah, kita masuk ke pembelajaran keempat. Nah, pembelajaran keempat ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pakaian nih. Dahulu orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Nah, saat ini jenis pakaian tuh sangat beragam. Nah, mari kita pelajari pakaian apa saja kah itu. Nah, di sini ada teks nih, jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaian. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang digunakan sehari-hari, gunakan pada waktu tertentu. Nah, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Seperti kalian juga ya, ke sekolah menggunakan seragam yang sudah ada jadwalnya masing-masing dari Senin sampai Jumat. Nah, sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Ada pakaian kaos, celana, selutut, atau rok saat di rumah. Nah, Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Lani memiliki baju juga untuk olahraga. Lani mengenakan baju olahraga yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Nah, baju olahraga itu harus menyerap keringat karena kan kita berolahraga pasti keluarin keringat. Nah, pakaian yang nyaman, baju yang nyaman buat kita berarti baju yang menyerap keringat. Nah, Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat musim dingin atau udara dingin. Ada gaun yang bisa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ya, teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, saat ini jenis pakaian itu sangat beragam ya. Ada pakaian seragam, ada pakaian bermain, dan pakaian tidur. Nah, selanjutnya coba kita lihat nih jenis-jenis pakaiannya. Di sini ada tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Kita kan masih belum di sekolah ya, jadi kita langsung jelaskan di sini aja. Nah, yang pertama itu jenis pakaiannya pakaian sekolah. Contohnya ada seragam putih-putih, batik, seragam olahraga, seragam pramuka. Nah, selanjutnya ada misalkan pakaian main. Pakaian main itu biasanya dengan apa? Kaos, celana, rok, contohnya. Selanjutnya pakaian tidur. Nah, pakaian tidur biasanya piyama ya, atasan bawahan yang panjang-panjang biasanya. Ada yang juga yang pendek. Nah, biasa disebut piyama. Nah, selanjutnya bisa kalian isi sendiri ya. Ini adalah jenis-jenis pakaian. Nah, selanjutnya amati gambar di samping. Cara berpakaian orang itu berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik dan mereka tetap saling menghargai perbedaan. Nah, walaupun Siti dan teman-temannya berbeda, dia tetap menghargai. Karena kan kalau kita yang muslim menggunakan seragam yang tertutup ya, kerudung. Nah, kalau di sini kan Dayu itu ceritanya orang Bali, dia non muslim dan tidak mengenakan seragam muslim ya. Nah, kita itu harus menghargai perbedaan. Manfaat saling menghargai perbedaan itu apa aja sih? Nah, manfaatnya adalah
tidak terjadi pertengkaran, terciptanya keamanan dan kenyamanan, terbentuknya persatuan dan kesatuan. Ini adalah manfaat kita menghargai perbedaan. Kita menghargai perbedaan, menghindari pertengkaran ya. Nah, selanjutnya di sini manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Nah, mereka pandai berenang, mereka pandai meluncur di dalam air. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang gerakan meluncur ya. Nanti kamu bisa lihat sendiri aja ya gerakan meluncur karena kita tidak bisa praktek juga ya karena kita masih kondisi pandemi. Jadi kalian bisa baca sendiri di halaman 97 ya, 96 dan 97. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kelima. Udin dan teman-temannya bersyukur nih karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu nih siapa saja sih yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Nah, mari kita belajar bersama. Di sini ada teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Nah, pakaian ini berasal dari bahan dasar yang berbeda. Udah kita pelajari sebelumnya ya. Ada yang dari kapas, serat daun, bulu domba, dan serat sutra. Nah, bahan dasar pakaian itu banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyiapkan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak. Peternak domba ya. Nah, serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Nah, bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik nih, ke pabrik pemintalan. Pemintalan ya. Jadi pemintalan memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Nah, mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Nah, benang yang dipintal dibawa ke pabrik kain. Nah, penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Nah, kain hasil tenunan ini dibawa ke tukang jahit. Nah, penjahit ini menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Nah, mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, ini adalah proses tadi ya, dari bahan dasar sampai ke pasar nih, yang tadi disediakan oleh peternak, petani, lalu dibawa ke pabrik untuk dipintal menjadi benang. Dari benang langsung dibawa lagi ke pabrik kain untuk ditenun menjadi kain. Selanjutnya dibawa ke mana nih? Ke tukang jahit untuk dijahit menjadi baju. Nah, keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan pemenenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, semua serba saling bekerja sama ya untuk mendapatkan sebuah baju. Nah, selanjutnya kita belajar tentang simetri putar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang simetri lipat ya. Kalian sudah belajar. Nah, sekarang kita belajar tentang simetri putar. Simetri putar itu adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar. Nah, beberapa bidang datar ini memiliki simetri putar, seperti yang sebelumnya memiliki simetri lipat. Nah, sini ada contohnya, Ibu Guru contohin persegi. Nah, persegi ini nanti kita praktekkan ya, besok kita gimit. Nah, ini Ibu Guru jelaskan dulu. Persegi ini nanti kita putar nih kertasnya nih. Di sini ada titiknya nih, titik pusatnya nih. Kamu pencet. Nanti dipraktek ya. Ini kita putar nih. Kita putar dari B berputar ke sini nih. Nah, berarti gambarnya jadi seperti ini. Nah, berputarnya pun harus menempati ruangnya ya. Jadi nanti kalau dipraktek pun kalian suruh pegang nih tengah-tengahnya, baru kertasnya diputar. Ini baru putaran yang pertama. Jadi posisinya tadinya di sini jadi di sini. Posisinya kedua pindah ke sini A-nya, posisi ketiga A-nya pindah ke sini, posisi keempat balik lagi. Berarti simetri putar pada bangun persegi adalah 4 simetri putar. Persegi bangun datar memiliki 4 simetri putar. Nah, nanti kita praktek ya. Dan selanjutnya simetri putar tadi
Nah, ketentuannya dilihat nih. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari satu putaran. Nah, memiliki titik pusat yang tadi nih Bu Guru kasih tahu lagi ya. Di sebelumnya ya. Nah, nih, ini ada titik pusatnya nih di sini. Nah, ini titik pusat. Nanti kalau kita praktek, kita tekan nih titik pusat ini. Nah, baru kertasnya kita geser. Tapi dia harus tetap menempati ruang. Nanti kita gambar bangun yang sama seperti ini di sampingnya nih. Misalkan Ibu Guru lihat di samping sini ada bangun sama nih. Nanti ini kita taruh, contohnya kita taruh di sebelah, ntar kita putar. Nanti kita praktek ya. Jadi kan ini berarti simetri putar pada persegi ini ada 4. Ya, nih 1, 2, 3, dan 4. Nanti kita praktekkan ya. Selanjutnya. Masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Nah, di pembelajaran ke-6 ini Edo sangat senang karena tahu asal pakaiannya. Nah, Edo ingin belajar tentang pakaian profesi. Nah, pakaian profesi itu pakaian yang dipakai oleh polisi, profesinya sebagai polisi, pakaian polisi profesinya sebagai dokter, berarti pakai pakaian dokter. TNI misalkan, terus apalagi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, itu kan pakaiannya berbeda-beda ya. Nah, dilihat. Edo dan teman-temannya, di sini ada teks nih. Sebelum Ibu Guru bacain, di sini ada teks tentang pakaian profesi. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Nah, pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu yang tadi udah Ibu Guru sebutkan. Pakaian tersebut biasa dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tak ada yang namanya pakaian profesi seperti saat ini. Nah, pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, polisi, pilot, dan pengacara. Nah, pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik yang seperti jas yang putih ya dokter biasanya. Nah, Pak Polisi mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Kayak Ibu Guru juga ya, setiap Bu Guru juga ada seragamnya ya, sama itu juga nggak dipakai setiap saat ya. Nah, banyak orang yang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi berarti adalah dia seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya. Nah, pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Seperti dokter, bangga ya memakai jas dokter. Polisi juga memakai pakaian polisi. Nah, ini adalah pakaian profesi. Nah, selanjutnya Edo dan teman-temannya sangat senang nih belajar tentang pakaian profesi. Mereka berencana mengadakan kegiatan yang menarik nih. Mereka ingin memakai pakaian profesi sesuai dengan cita-cita nih. Kamu juga pasti memiliki cita-cita ya. Anak kelas 3A dan 3B pasti masing-masing memiliki cita-cita. Nah, setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Udin ingin menjadi dokter, Dayu ingin menjadi pilot, Lani menjadi perawat, Edo menjadi polisi, Siti menjadi perancang busana, dan terakhir Beni ingin menjadi penyiar televisi. Nah, Edo dan teman-temannya itu mempunyai cita-cita yang berbeda. Nah, perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Mereka berbeda tapi tetap rukun. Karena kita menghargai perbedaan. Jadi, kita tidak boleh memaksakan, misalkan teman kamu nih ada yang mau cita-cita jadi dokter. Terus kamu cita-citanya pengen jadi guru. Terus kamu maksa teman kamu, ngapain jadi dokter? Mendingan jadi guru aja. Nah, itu tidak boleh. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Tadi ya seperti yang sebelumnya sudah Ibu Guru jelaskan. Nah, kita harus menghargai perbedaan karena setiap orang itu memiliki keinginan masing-masing. Nah, Ibu Guru yakin juga kalian pasti punya cita-cita masing-masing. Selanjutnya Ibu Guru akan memberi tugas nih buat kalian. Pembelajaran kita hari ini udah selesai nih. Pembelajaran 4, 5, 6 selesai. Mudah-mudahan apa yang udah Ibu Guru sampaikan kalian pahami ya dan bermanfaat buat kalian. Nah, selanjutnya tugasnya dilihat. Ibu Guru mau kalian itu menggambar cita-cita kalian. Ini udah Ibu Guru kasih contoh nih gambarnya. Misalkan kalian ingin menjadi dokter nih. Di sini ada gambar puskesmas, ambulan, terus orang sedang pakai baju dokter. Nah, kalian gambar di kertas gambar karton ya. Boleh gambar di kertas karton. Kalian pegang kertasnya.
Terus kalian, ibu guru mintanya bukan foto ya, tapi video. Video kalian berbicara. Seperti ibu guru pernah juga memberikan tugas ini waktu ibu guru ngajar kelas 5 dulu. Angkatannya kalian kenal nggak ya? Udah keluar kali, kalian nggak kenal kakak kelas kalian. Di sini kalian terpegang gambar yang sudah yang kalian buat, cita-cita kalian tuh di gambar yang tadi kalian buat, kalian pegang, terus kalian ngomong, kalian memperkenalkan diri. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Aska kelas 3B. Cita-cita saya menjadi dokter. Misalkan gitu ya. Itu di video ini ya, ibu guru mau dengar kalian ngomongnya ya. Sampai sini paham ya sama tugas yang udah ibu guru jelaskan. Jadi tugasnya kalian menggambar cita-cita kalian ya, sesuai kalian mau jadi dokter, guru, polisi, ustadz, ya semuanya bebas. Kalian mau jadi apa aja kalian gambar, terus kalian ngomong ya, kalian ungkapkan, kalian bicarakan cita-cita kalian, keinginan cita-cita kalian ya. Di situ nanti ibu guru minta videonya, bukan hanya foto dan gambar kalian saja, tapi kalian berbicara ya. Nah, pembelajaran hari ini ibu guru akhiri ya. Pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.